Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar YouTuber? Apa kabar teman-teman sekalian? Yang kali ini kita akan unboxing ya, ini sekaligus bongkar dan rakit dari rel Daido Rubicon XT 2000. Ini bisa jadi salah satu pilihan teman-teman buat nyari rel murah yang cocok. Nah, di dalamnya untuk Daido XT 2000 ini terdapat bonus handle sama spool ya. Ini spool yang bahan plastik. Lihat dulu. Ini relnya. Ini untuk putaran masih halus ya. Nah, jadi dia masih belum pakai one way, tapi pakai yang single drag ini. Oke, langsung kita bongkar dulu, kita lepas handle dulu. Spool kita lepas. Nah, kita ambil dulu washer di dalam spoolnya. Nah, untuk washernya terdapat 1, 2, 3 set ya. Dari yang paling bawah ini, kemudian ini. Oke, sudah, ini ada 3 set. Nah, ini spool yang utama. Kemudian dilepas klikernya. Nah, kemudian kita lepas ini baut pengunci dari rotor. Untuk pengunci rotornya menggunakan nomor 10. Ya, ini ya yang saya maksud single drag itu dia nggak pakai one way. Ini modelnya seperti ini ya, pakai dokeng kayak gini. Nah, ini dokengnya nabrak kemana? Nah, itu dokengnya itu nabraknya ke bagian bodi dalam rotor ini ya, jadi bagian dalam ini. Kita bongkar bagian rotornya. Ini kita lepas dulu nih bel AC-nya. Nah, untuk di bagian roller ada ring yang paling atas, kemudian rollernya. Nah, jadi dia nggak pakai bearing ya, nggak pakai bearing ataupun bushing, jadi langsung masuk ke rollernya seperti ini. Bongkar bagian clutch-nya dulu, ditahan pakai jempol ini ya, jadi supaya nggak gampang lepas clutch-nya. Cara melepasnya ya, tarik ke atas sedikit. Nah, kemudian dorong sini. Tutupnya dibuka. Nah, untuk
Daido Rubicon ini menggunakan pair spring. Pas bagian as untuk bel esi. Ya, bagian rotor sudah habis. Oh, ini dudukan untuk baut pengunci rotornya. Nah, baru bisa kita bongkar bagian bodinya. Pertama yang paling bawah ini dulu, yang penutupnya dulu kita lepas. Nah, baru bodinya. Oke, seperti ini ya bagian dalamnya. Dia menggunakan bearing yang terbuka. Lepas dulu bearingnya. Kemudian lepas bagian main shaftnya. Setelah main shaft terlepas, drive gear diambil. Ini ringnya dulu diambil, kemudian drive gearnya. Nah, untuk drive gear bawah ini belum pakai bearing ya, jadi masih bosing. Pas slidernya, kemudian gear oscillation-nya. Jangan lupa dikelompokkan ya, jadi supaya saat perakitan nanti tidak bingung. Pelan-pelan ya. Nah, itu dia. Untuk mesin dalam sudah. Sekarang kita lepas. Yang pertama yang dilepas yaitu dockingnya dulu. Ini. Ya, docking lepas. Kemudian peredamnya. Nah, baru bisa kita bongkar bagian pinion gearnya. Oke, setelah dilepas, nah ini bearingnya bagian rotor ini juga terbuka. Untuk knob handle ini masih paten ya, jadi bukan bautan. Oke, semua bagian sudah dibongkar. Kita lanjut langsung ke perigresan dan perakitannya. Untuk perigresan, bagian yang harus dirigres pertama yaitu pinion gear. Ini ya, bagian sini, bukan di bagian asnya ya, bukan di bagian main shaftnya. Ini bisa membuat putaran rel jadi berat nanti. Kemudian bearing, ya bearing juga harus digres. Nah, sebelum digres ini diberi sintetik dulu oil, 1 tetes saja, diputar dulu, baru bisa dikasih grease-nya ya, dikasih penutup grease atas dan bawah ini. Kemudian gear oscillation-nya ya, bagian gearnya sini memutar. Kemudian slider bagian bawahnya ini, jadi harus menutup gini ya grease-nya. Terus bagian main gear, nah ini paling penting, ini grease-nya dari sini dioleskan secara mutar ini. Kemudian gear yang bawah juga
Terus untuk bearing, nah ini karena bearingnya juga terbuka, nanti kita beri grease juga sama kayak yang bagian rotor. Ini dikasih oil dulu, satu tetes, diputar, habis itu kasih grease atas dan bawahnya sama. Terus bagian bawah gear oscillation ini wajib. Dan yang terakhir di bagian roller. Nah untuk roller ini dia kan nggak pakai bearing kan, jadi kita cuma kasih grease saja di sini secara muter di sini. Dipasang dulu rollernya sambil diputar-putar sampai rollernya putarannya halus. Nah setelah di grease, tetesi oil dari atas, satu tes saja, tes, habis itu putar lagi, tutup. Nah untuk spool, nah di bagian washernya, ini kan dia makainya teflon yang serabutin ya, jadi bukan teflon yang itu ya, banyak yang bilang ini spon padahal bukan. Nah untuk pemberiannya ini dikasih oil sintetik ya, dioleskan ini secara merata, ini 1 2 3 dia harus kasih oil semua. Oke langsung aja kita grease. Top habis di grease. Nah setelah kita kunci baru bisa dipasang clutch-nya. Nah untuk buat pengunci di bagian clutch sama yang di bagian bel AC sama. Ya, ini ya. Normal fungsinya. Kemudian untuk bagian dudukan untuk bel AC jangan lupa ini kasih grease juga ini. Oke setelah bagian dudukan untuk bel AC terpasang, kita pasang bel AC nya. Ini bagian ini jangan lupa ya diberi grease juga, ini dimasukkan ke grease nya, dikasih grease dikit baru dimasukkan, putar-putar gini ya. Setelah itu kita cek dulu kerenggangan atau nah ya, jadi dicek dulu apakah terlalu melebar ke sana atau menyempit. Jadi kita posisikan harus pas sesuai dengan ya clutch-nya, harus lurus. Kita posisikan ke bawah untuk memasang bagian rollernya. Oke, begini. Setelah bagian rotor, lanjut ke pinion gear. Untuk pinion gear kita grease.
Kemudian bearingnya digrease juga. Ya, baru bisa kita pasang ke pinion gearnya. Cek dulu putarannya, dan kita bersihkan dulu bagian main shaft. Ini untuk main shaft ini harus bersih sekali, jadi jangan sampai ada benda apapun seperti grease sama oil, itu nggak boleh masuk ke sini. Yap. Setelah dipasang pinion gearnya, kunci. Lanjut, kita pasang dulu peredamnya ini. Nah, untuk posisi peredamnya ya kayak gini ya. Nah, kawatnya yang menghadap ke atas itu kita masukkan seperti ini. Nah, jadi kita posisikan di sini ya. Ya, posisi kawatnya ada di letaknya ada di atas lubang baut, jadi di sana. Kemudian pasang dockingnya. Nah, untuk pemasangan docking, jadi yang rata ini benar-benar rata itu posisinya di atas. Nah, terus yang ini itu di bawah. Jadi kayak gini, masukkan. Dan jangan lupa kawat yang menghadap ke atas tadi itu masukkan ke lubang yang ini. Nah, ini ya. Nah, dicek dulu fungsinya. Nah, kalau dia nggak mau naik turun kayak gini, coba cek kekuatan dari kawatnya ini dulu. Jadi kita kencengin dikit sampai ini bisa gerak ya. Tapi jangan terlalu kencang. Nah, kalau terlalu kencang nanti putarannya bisa berat nanti. Oke, dipasang. Lanjut ke bagian mesin. Bagian bawah oscillation gear, kasih grease. Kemudian bagian bawah pusing drive gear bawah. Pasang dulu pusingnya. Kemudian gear oscillationnya dipasang, dikasih grease. Sekarang ini diposisikan ke belakang ini. Nah, untuk kita bisa masang bagian slidernya, jangan lupa digrease bagian bawah sini. Baru bisa dipasang. Kemudian main shaft. Nah, sebelum dipasang kita cek dulu apakah ada grease yang menempel di bagian main shaftnya. Dan juga oil juga harus ya, nggak boleh kena bagian main shaftnya. Masukkan dulu. Kemudian kunci. Nah, untuk pengunci bagian slider itu bautnya ulir halus ya. Nah, itu ulir halus tuh. Setelah dipasang slidernya,
ring untuk drive gear kita masukkan dulu. Kemudian bagian atas drive gear kasih grease. Nah, sebelum dipasang bearing untuk drive gear atas. Ini setelah bagian drive gear ini sudah terpasang, kita kasih grease di bagian bearing ya. Jadi sebelum diberi grease ini di bagian bearing drive gear atasnya, kita beri oli dulu 2 tetes 3 tetes, 1 tetes saja. Kemudian diberi grease. Atas dan bawah. Nah, setelah di bagian bearingnya diberi grease, baru bisa dipasangkan ke bodi. Ini karena bearingnya sangat terbuka, jadi kita harus sering ya kasih perawatan. Tutup dulu. Nah, setelah ditutup, kita kunci. Nah, untuk pengunci baut ya, pengunci bodi ini bautnya ada 2 jenis. Nah, yang tiga ini ada tiga baut ini. Yang panjang itu letaknya di sini, kemudian ini depan ini, sama di bawah sini. Nah, untuk yang kecil ini posisinya ada di belakang ya. Ini yang kepalanya gepeng ini ya, itu posisinya ada di belakang. Kemudian ini tutup bagian atasnya, kunci dulu. Rotor dipasang. Nah, untuk bagian rotor di bagian atasnya dia nggak pakai ring ya, jadi langsung dipasang aja rotornya. Untuk ring cuma ada di bagian drive gear, jangan ditambah-tambahkan lagi. Kemudian kita pasang ini dudukan untuk baut pengunci ya, baut pengunci rotor kita pasang. Untuk yang rata ini posisinya yang di atas, kemudian yang tumpul itu di bawah. Langsung dikunci. Untuk penguncinya menggunakan kunci nomor 10. Nah, sekarang kita akan cek putaran dari relnya dulu. Jangan lupa ini ring di bagian pengunci handle itu beda sama ring yang buat di bagian spool, itu beda jauh. Jadi untuk yang di bagian spool itu lebih besar dan lebih tebal. Nah, untuk yang di bagian handle itu lebih kecil diameternya, jadi jangan sampai salah. Kita putar dulu ini ya. Untuk drag dari relnya aman, single dragnya aman. Nah, untuk handle-nya ini kan menggunakan sistem PETP ya, jadi tidak dibengkokkan. Di bagian sini dimasukkan oli 1 tetes sambil diginikan ya, sambil dinaik turunkan seperti ini. Nah, bagian sini juga, jadi kita naikkan dulu, teteskan dari sini ya, dinaikkan, teteskan 1 tetes, diginiin, jadi pencet-pencet terus sampai olinya itu meresap ke dalam. Oke, sudah. Kemudian pasang klikernya ini.
springnya. Nah, rakit bagian spool untuk yang paling bawah. Itu yang paling bawah ini ya. Kemudian ini ya, tengah, jangan sampai salah. Ini biasanya ini banyak yang rakit di bagian ini mesti ditaruh di atas. Kenapa ya? Padahal ini posisinya itu ada di tengah. Ini jangan sampai salah, oke? Terus ini, kemudian yang paling atas baru bisa dikunci dengan kawat pen. Nah, untuk kawat pen tuh pasang. Ini padahal baru loh, kok sudah kayak gini ya, sudah lecet-lecet seperti ini ya. Ini perlu dipertanyakan. Kunci. Sip. Nah, untuk drag masih normal karena masih baru. Ya, cek putaran dulu. Nah, kalau bisa cedak berarti normal ya. Kita off kan, bisa mundur. Sebenarnya mundur tuh nggak ada gunanya sih. Jadi untuk on off ini ya, jadi kita posisikan on off nya ini nggak ada gunanya sih. Karena kalau mundur itu sama aja, malah senarnya malah jadi acak-acakan nanti. Oke, ini dia pembongkaran sekaligus perakitan dari rel Daido Rubicon XT DXT 2000. Mohon maaf bila terdapat banyak salah kata. Semoga bermanfaat buat teman-teman sekalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.